Halo, assalamualaikum. Apa kabar saudara semuanya? Apa kabar Taurus? Oke, kita lanjutin lagi untuk readingan sebelumnya. Pembahasan kita masih di bulan Februari 2025 ya lor ya. Oke, seperti biasa ini adalah general reading atau pembacaan secara umum ya. Energinya bisa vice versa, bisa berbolak-balik ya. Oke, Taurus, kita akan kupas secara mendalam ya situasimu di minggu ini atau dalam waktu dekat di bulan ini ya lor ya. Dan ini seperti biasa videonya akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus kusampaikan di sini untuk Taurus ya. Tadi waktu saya berdoa, saya merasakan sesuatu di sini. Ada apa ya? Saya juga ngerasa ngeganjel gitu loh lor. Saya tuh penasaran ada apa sebenarnya dengan Taurus ini gitu loh. Sepertinya ada yang urgent banget kah di sini ya. Jadi simak aja ya. Karena durasi panjang, kamu bisa nonton video ini 2 kali. Jadi di subscribe saja. Di subscribe ngono pen ora ilang lur. Oke. Dan seperti biasa ini video nggak diedit, jadi kalau audionya kurang bagus ya saya mohon maaf, ataupun kalau kedengaran suara-suara yang kurang enak saya mohon maaf. Oke, Taurus. Wah, kan. Pantes tadi gitu saya ngerasa apa ya? Apalah ini, jadi kayak ada sesuatu yang ngeganjel gitu loh tadi tuh lur. Waktu saya berdoa sebelum open kartu, tapi ya udah. Jawabannya udah ketemu. Oke, sip. Taurus. Oke. Sabar ya. Ya. Jadi gini ya. Inilah kenapa tadi di waktu berdoa itu kayak sudah merasakan sesuatu. Ada apa ini? Itu ada karena gini, saya merasakan di antara Taurus ini ada yang sedang bingung arah, kayak nggak tahu arah gitu loh ya. Ada yang sedang bingung arah gitu. Mungkin ada problem yang cukup mendalam di sini yang sedang kamu hadapi, atau mungkin problem atau masalah-masalah sebelumnya ya yang sudah kamu hadapi ya. Mungkin problem antar kamu dengan keluarga, teman, atau apa gitu loh ya. Atau mungkin ada perasaanmu sendiri yang gimana ya, kayak bingung aja gitu ya, hampa gitu. Ada perasaan yang tiba-tiba hampa, kayak nggak ngerti ini kenapa sih kok bisa begini kayak gitu. Saya coba aku kupas satu-satu dulu di sini ya. Jadi apa yang sedang dihadapi oleh si Taurus di sini memang ini lebih kepada sesuatu yang kayak bingung aja gitu ya. Mungkin bisa jadi tentang si jati diri. Arti jati diri ini yaitu tentang diri sendiri gitu. Bingung dengan diri sendiri, kenapa kok aku bisa begini, kenapa kok begitu, atau mungkin sejauh ini kok emosiku nggak stabil ya, kok hidupku jadi kayak gini terus menerus, problem dan bla bla bla, kok nggak ada berhentinya. Di sini ada yang saya merasakan tentang jati diri ya. Ada yang sedang berproses tentang jati diri ya. Sebenarnya apa yang ingin kamu capai ya di dalam minggu ini bisa kecapai, bisa kesampaian ya. Mengenai jati diri pun juga di sini kalau yang kurasakan lebih kepada petunjuk nantinya ya lur ya. Ya kedepannya itu ada petunjuk yang akan membimbing atau mengarahkanmu, atau mungkin melalui media atau teman yang akan mengajak kamu ke tempat spiritual atau apa kayak gitu. Ya saranku kalau memang ada kayak gitu, ya kamu lihat dulu sih ya tempatnya itu gimana gitu. Ya. Jadi apa yang kamu rasakan saat ini apa ya, situasi yang nggak semua dari Taurus sih, cuman ya kalau kamu ngerasain aja sih. Mungkin ada kayak bingung ini harus gimana nih gitu, atau mungkin konflik yang sebelumnya belum clear ya. Sabar deh ya. Ini
Ya, dalam waktu dekat, semoga aja di bulan ini ya, semoga aja di bulan ini sesuatu yang baik ini terjadi gitu. Artinya gini sih, nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu cemas ataupun takut yang over ya, ataupun overthinking ini ya nggak perlu sebenarnya gitu. Karena di sini apa yang kamu usahakan, apa yang kamu upayakan itu ada hasilnya. Kerasa kok hasilnya gitu. Ya walaupun ada yang kelihatan jelas, ada juga yang nggak begitu signifikan gitu. Cuman ibaratnya tanda-tanda keberhasilan itu bisa kamu rasain loh bro. Gitu. Ya lor ya. Jadi please untuk semua Taurus ya. Apapun yang sedang kamu upayakan, apapun yang sedang kamu kerjakan, apapun yang sedang kamu bangun di sini ya. Ya, kamu sedang membangun sesuatu di sini, entah itu membangun kepercayaan, entah itu kamu membangun persaudaraan yang baik lagi, mungkin ada konflik sebelumnya dan sebagainya. Kamu berusaha baik lagi di sini, ya, kamu berusaha untuk menata semuanya kembali. Ya, saranku kamu jangan nyerah, walaupun ketika kamu sedang berproses di sini untuk memperbaiki segala sesuatu yang mungkin sudah rusak ya. Ini ada tanda-tanda keberhasilan itu kok ya. Tapi itu tadi sih tak kasih tambahan lagi ya, di sini hanya sekedar saran saja untuk teman-teman semuanya agar apa yang kamu upayakan ya ataupun yang kamu eh, tuju ini tercapai atau dapat ya, mau nggak mau sih harus didasari dengan energi spiritual, yaitu melalui ibadah. Oke? Ya, disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Hanya itu jalannya kok. Karena itu penting, pondasi itu sangat penting, bro. Karena dalam hidup ini, mau sepintar, secerdas apapun manusia, itu semua ada batasan, bro. Dan banyak sekali hal-hal yang di luar akal dan logika dan pikiran kita. Gitu loh. Jadi kalau nggak ada dasaran secara keagamaan, beribadahan, ini akan sulit. Kenapa sulit? Ketika kamu berpikir, itu sering banget dikacaukan ya oleh hawa nafsumu sendiri gitu loh. Contohnya nih, kamu sedang memikirkan sesuatu misalkan, kamu mau ke pasar lewat jalan A gitu. Itu ketika kamu memikirkan sesuatu biasanya ada suara-suara yang kamu dengar di dalam pikiran kamu. Ah, ke jalan B aja lah. Jalan C lebih cepat gitu. Jalan D gitu, ya nggak? Padahal keinginan kamu jalan A, tapi ada sugesti suara-suara yang kamu dengar dalam diri itu berkata atau mengarahkan kamu ke yang lain gitu. Ibaratnya itu yang akan menjadikan kamu bimbang. Nah, siapa yang berbicara itu? Yang ada dalam diri kamu sendiri, yaitu adalah hawa nafsumu sendiri. Kayak gitu. Nanti dipelajarin ya tentang hawa nafsu, itu luas banget loh. Pengertian hawa nafsu luas dan itu penting untuk kehidupan kita. Kalau kita mau belajar tentang kemanusiaan, itu hal dasar yang harus diketahui. Nanti belajar sendiri, kembangin sendirilah, tak kasih petunjuk aja di sini, kayak gitu. Ya lor ya. Jadi semangat kamu sangat dibutuhin di sini. Kamu jangan nyerah gitu aja lah, tolong ya untuk semua ya, untuk teman-teman Taurus yang sedang berproses banget di sini. Entah itu kamu berjuang ya, berjuang dalam hal apapun lah di sini ya. Tolong jangan menyerah. Kamu ingat apa yang kamu tuju nih, tak ingetin lagi. Karena ada yang Taurus, ada beberapa di antara Taurus ini kayak kehilangan arah atau lupa dengan tujuannya sendiri gitu. Tak ingetin lagi ya. Tujuan kamu apa? Ya, planningmu di bulan ini ataupun di 2025 ini apa? Ini jangan goyang. Kemarin kamu berdoa, kamu meminta sesuatu, ya dengan kamu meminta sesuatu, terus kamu punya tujuan di tahun ini, itu bulat banget. Kamu serius banget tuh dalam doa, ya kan? Terus sekarang kenapa? Kok bisa sampai lupa? Terus banyak keraguan yang muncul dari dalam dirimu sendiri. Gitu loh. Why? Ya. Yuk. Karena gini loh. Doa itu, ya. Kekuatan doa itu sebenarnya ada di dalam keyakinan kita. Contoh, kamu berdoa nih. Tahun ini kamu punya target nih, misalkan kamu mau beli mobil nih, contoh ya.
Kamu harus yakin dengan doa kamu sendiri. Ini contoh ya. Kamu harus yakin dengan doamu sendiri. Kamu nggak perlu terlalu banyak memikirkan cara. Kamu akan pusing. Kalau kamu mikirin tentang uangnya, kamu juga akan pusing. Biarkan itu semua mengalir apa adanya. Kalau memang kamu benar-benar bisa yakin dengan apa yang kamu doakan itu, ya, itu akan ketemu kok jalan-jalannya sendiri gitu. Atau contoh kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan saudara, keluarga, atau mungkin pasangan kamu sendiri di sini. Ya itu kamu harus yakin dengan apa yang kamu doakan itu. Itu loh. Jangan hari ini kamu berdoa, 2 hari kemudian kamu mengalami banyak keraguan. Oh itu kan normal mas, bla 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 bla. Ya udah, ya memang normal gitu. Cuman kembali kepada niat awalnya, seberapa kuat kamu fokus dengan doa itu aja. Kalau memang kamu benar-benar ingin apa yang kamu doakan itu tercapai, ya kamu harus menyesuaikan keyakinan kamu itu loh. Ya, kalau banyak keraguan, semakin panjang, artinya semakin lama gitu. Memang doa itu pasti akan dikabulin kok. Semua doa kita itu dikabulin. Cuman, ya, kita nggak tahu waktunya. Terkadang kita sudah lupa nih. Oh, contohnya nih, kamu saat ini kerja di suatu tempat gitu misalkan. Nggak taunya tempat kamu bekerja ini adalah impian kamu di waktu kamu masih SD. Misalkan doa kamu di waktu SD itu pengen kerja di tempat A gitu misalnya ya. Nah, ketika udah dewasa saat ini kamu sudah bekerja di tempat A, kita lupa dengan doa kita dulu gitu loh. Ya, sebenarnya doa kita semua itu dikabulin, cuman kita yang nggak inget. Nah, maksudnya supaya doa itu gimana supaya cepat terijabah ya, itu cepat terwujud ya. Itu tadi keyakinanmu, oke? Kenapa saya menyampaikan itu? Kenapa saya memperkuat kamu ke arah ini gitu? Karena saya merasakan ya, apa yang ingin kamu tuju ini ada pencapaiannya, bro. Ini dalam hal apapun lah. Jadi ya nggak perlu ku sebutin one by one, keuangan lah, kerjaan, usaha, bla bla, no. Gitu saya rangkum aja di sini ya. Kalau mau yang detail kayak gitu ada sudah saya tayangin tuh videonya sebelum ini. Ini tadi dengan mingguan ini saya lebih kepada mencangkup energi terdekat gitu. Ya, kalau mau lebih detail itu sudah ada video sebelumnya yang full Februari. Kamu cek di channel ini ya, di berandanya. Oke, Taurus. Saya coba untuk pelan-pelan di sini ya untuk menyampaikan ya. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Di sini juga saya merasakan adanya kemudahan. Ya, semoga ini tentang kelancaran ya. Amin. Kayak gitu. Karena Taurus ulet. Ini apa ya, Taurus tuh jujur saya kadang salutnya sama Taurus ini, kegigihannya, keuletannya ya, walaupun sudah gagal, ibaratnya gagal dan sampai ribut sama pasangan mungkin karena sesuatu yang kamu tuju gagal gitu kan, mungkin sampai terhutang di sini, tapi masih mau mencoba, penasaran gitu loh ya. Kamu ingin mencapai sebuah keberhasilan kayak gitu. Contoh ya, tak kasih contoh dikit aja. Misalkan kamu ingin berhasil dalam trading misalkan tuh. Kamu udah gagal banyak banget kegagalan gitu ya. Tapi kamu masih berusaha untuk mempelajarinya dan ingin tahu gimana rasanya berhasil di titik itu gitu. Itu yang kurasakan di sini gitu. Contohnya kan itu sebagai contoh ya. Hal lain banyak lagi gitu. Ya, sesuaikan diri kamu sih, apa yang kamu tuju saat ini, apa yang ingin kamu kembangkan, apa yang ingin kamu capai, coba kamu ingat lagi deh. Tapi jangan lupa harus kamu iringi dengan dasar spiritual, yaitu proses ibadah, agar hawa nafsu kamu dalam diri kamu itu bisa terkendali. Kadang kita itu sering roboh itu hanya karena hawa nafsu kita sendiri gitu loh. Ya, hati-hati. Maka itu tadi penting banget namanya ibadah itu tadi, untuk mencangkup, untuk mengendalikan semua hawa nafsu dalam diri gitu loh, Lur. Ya, karena kadang kegagalan itu ada hal sepele yang membuat kita gagal, tapi kita sendiri kadang nggak sadar. Contohnya apa? 1, kesombongan. Udah nggak perlu tak panjang lebar ya, cukup 1 clue itu aja sih. Sederhana, kesombongan. Ya, banyak orang mengalami kegagalan hanya karena hal
sekecil itu, tapi nggak disadari sama sekali. Kenapa? Kita kalah dengan logika, kalah dengan logika, kalah lagi dengan logika gitu. Ya. Oke, jadi pesannya di sini untuk Taurus, keseimbangan kamu diperlukan di sini, ya. Ya kamu harus seimbangkan semua, gitu. Memang kamu punya tujuan, kamu punya impian dan bla bla bla, kamu harus menyeimbangkan untuk mencapai itu semua, ya. Kayak gitu loh. Mengenai rezeki wis nggak usah tak bahas, nanti kamu rasakan sendiri ya. Karena rezeki itu luas loh. Saya nggak bisa perincikan di sini. Kalau mau detail di video sebelumnya sudah saya bahas. Dan jelas di sini ada petunjuk tentang sesuatu yang kamu upayakan, kamu kerjakan itu bisa berhasil. Insya Allah, amin ya. Saya hanya bisa doain, ya. Kembali lagi saya hanya bisa mendoakan semesta yang mengabulkannya. Semoga doa teman-teman semua dikabulin. Apa yang kamu harapkan, pengharapan kamu, impian kamu ada tanda-tanda keberhasilan. Amin. Tanda-tanda keberhasilan. Karena ya penonton saya udah pada dewasa semua, kadang memahami sesuatu hal itu nggak mudah. Jadi kadang harus tak ulang sedikit-sedikit gitu. Oke, kita lanjutin lagi di sini, Lur. Di sini untuk energi Taurus ya. Mungkin ada di antara kamu sedang mengejar seseorang atau mengharap ya ada apa ya, di awal tuh mungkin kamu sesuatu yang kamu perjuangkan, atau mungkin ada yang sedang PDKT lah ya, sedang ngejar seseorang di sini, ingin didapatin. Ini dapat sih ya. Kalau yang kurasain kamu dapat gitu. Kamu bisa mendapatkan cintanya. Yes, ada cinta baru di sini. Ada kebahagiaan, ya nama juga baru-baru cinta baru. Pasti akan membahagiakan banget ya. Dan juga di sini Taurus, kamu pada akhirnya akan the winner. Kamu akan mencapai kemenangan di sini. Kenapa? Ya badainya banyak sih. Ya udah nggak usah kita ceritakan. Ya kamu rasakan sendiri lah ya. Ya mulai flashback lah dari Januari, Desember, November ya, 2024. Amazing perjalananmu ibaratnya seperti orang yang mendaki gunung itu loh bro. Capek banget, lelah banget, bahkan taruhannya nyawa kan gitu. Ya, ada juga di sini saya merasakan ancaman dari seseorang yang membencimu, yang nggak suka sama kamu. Itu sebelumnya ya. Jadi badai kamu memang amazing banget gitu. Jadi sampai ke titik ini, ya ini sudah dekat lah, ibaratnya orang mendaki gunung tuh udah sampai pos 3 nih, dikit lagi sampai puncak gitu. Jadi kamu jangan nyerah gitu loh. Artinya the winner adalah kebenaran ya, kebenaran di sini yang saya maksud. Kalau memang kamu di sini tidak bersalah, ya ini saya lebih ngerasakan seperti problem sebelumnya ya, mungkin bulan kemarin atau mungkin beberapa minggu kemarin yang sampai hari ini masih berjalan ya permasalahan itu. Ya di sini ya memang kayak bingung aja sih itu harus gimana gitu loh menghadapi semuanya gitu ya. Cuman ya saya merasakan kamu the winner itu. Artinya the winner ya saya merasakan kamu itu berusaha baik selama ini gitu. Ya, selama kamu baik, jujur, ya, dengan permasalahan kamu sebelumnya, dan kamu benar-benar nggak bersalah di permasalahan kamu sebelumnya, kamu the winner di sini gitu. Kamu akan melihat fakta di mana mereka itu akan merasa kayak salah menilai kamu gitu loh selama ini. Ya, di sini saya merasakan orang-orang di sekitar kamu, ya, orang-orang di sekitar kamu yang mungkin sebelum-sebelumnya itu nyerang kamu. Ya, mau ngerusak hubungan kamu, ya, atau mungkin menyerang mentalmu secara pribadi. Di sini kalau yang mereka itu saya merasakan ini kedepannya ya di bulan ini ya, saya merasakan mereka itu seperti merasa bersalah gitu loh bro. Ini yang saya rasakan ya, walaupun nggak kelihatan ya, karena yang manusia itu kan ya gitulah, sangat-sangat hobi membohongi diri sendiri, sangat-sangat hobi bertopeng. Ya sebenarnya saya merasakan mereka di luar sana itu merasa bersalah karena ibaratnya sudah salah menilai tentangmu. Kayak gitu. Cuman itu tadi, pada faktanya mereka masih bertopeng. Artinya bertopeng itu mereka berpura-pura
nggak mau lah, nggak mau mengakui sebuah kebenaran yang terjadi sama diri kamu. Artinya kamu nggak seperti yang mereka nilai, ya mereka tetap kayak gitu. Itu topeng mereka aja sih, mereka bertopeng. Saya merasakan dalam hati yang terdalam mereka itu, ya gitu tadi, mereka kayak nyesal aja sih, ada penyesalan ya di sini yang kurasain ya. Mereka tuh ada menyesal sama kamu gitu, bahwasanya mereka sudah salah menilaimu gitu. Memikirkanmu ya gitulah. Ya, seseorang ini yang saya maksud ini bisa siapapun ya. Kamu renungin sendirilah gitu, sesuaikan dengan ya kehidupan masing-masing sih. Ya ini bisa dari mana-mana sih orang, maksudnya artinya bisa dari lingkungan keluarga, pertemanan, atau mungkin di lingkungan kerjaan kamu sendiri gitu. Ya orang yang berusaha menjatuhkanmu, menjegal kamu, yang berusaha ya ibarat gitulah. Mereka pada akhirnya seperti itu. Oke. Kita lanjutin lagi di sini untuk Taurus. Bentar ya. Ada yang mau mendekat sama kamu di sini, Lur. Ada yang berusaha mendekati kamu. Dia berusaha keras banget nih di sini. Kalau yang kurasain sih, ya mungkin nggak kelihatan banget ya usahanya dia. Cuman saya merasakan perasaan dia cukup dalam sama kamu. Dia itu ada keyakinan tentangmu, gitu. Jadi seseorang ini yang mendekati kamu ini berusaha banget. Ya pada akhirnya di sini kalau yang kurasakan sebagian di antara kamu ya, karena ini sifatnya general, ya ada yang jadian di sini gitu. Ada yang jadian gitu, karena ya mungkin kamu ngerasa nyaman aja sama dia ya, karena ya seseorang ini dia berusaha terus untuk mengejar kamu, bla 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 bla, deketin kamu, bla bla bla, ya pada akhirnya perasaanmu seperti luluh aja gitu ya, karena kamu ngerasa nyaman dan kamu merasakan sesuatu yang ya kelihatannya ini orang cukup spesial gitu loh, gitu. Karena seseorang ini seperti memberikan harapan sama kamu ya. Ini bukan tentang PHP gitu, enggak sih ya. Cuman maksudnya perasaan kamu sendiri kepada dia itu, kamu merasa, wah ini orang nih serius nih gitu. Artinya sepertinya dia sudah siap nih untuk ke arah pernikahan atau ke hubungan yang lebih serius gitu. Kemungkinan dan juga tentang gimana dia kepada kamu itu, kamu ngerasa nyaman aja di sini gitu. Ya di sini ada yang jadian, amin. Semoga aja ya hubungan kamu langgeng nantinya gitu loh. Gitu. Selanjutnya di sini adalah ya ini dalam waktu dekat, mungkin beberapa hari ke depan ya. Dan juga di sini energi tentang akhir bulan Februari. Ini harus kusampaikan juga sih untuk teman-teman semuanya. Di akhir bulan Februari 2025 ini, satu, hati-hati ya. Hati-hati tentang yang jelas masalah keuangan dulu deh. Masalah keuangan di sini tidak menentu, bahkan ada pengeluaran yang tak terduga nih di akhir bulan ini. Hati-hati ya. Dan juga ya kalau mau ngeluarin duit ya, mau misalkan ya untuk join bisnis lah, investasi, entah itu trading lah, entah itu apalah gitu. Contoh ya, kamu pikir dulu deh. Jangan tergesa-gesa loh di sini. Nggak boleh buru-buru gitu. Mungkin kamu membaca sebuah peluang misalkan nih. Misalnya kamu baca peluang ya. Oh ini ada peluang bagus nih kayaknya nih. Sabar. Jangan gerusa-gerusuk. Ya, kamu harus teliti, koreksi lagi. Bisa jadi itu hanya sekedar iming-iming saja. Bisa jadi itu hanya mungkin sebuah jebakan atau apa. Makanya sebaik-baiknya peluang yang kamu rasakan adalah peluang yang kamu koreksi. Paham? Kayak gitu. Jadi di energi kamu di akhir bulan ini situasi nggak menentu ya. Bukan hanya masalah keuangan saja, untuk hal lain lebih kepada pikiran atau mungkin perasaan kamu yang kayak capek aja sih gitu. Ya mungkin karena pasangan juga sih ya. Gitu, capek karena pasangan, bla bla bla, atau mungkin karena ya bla bla hal lain lah. Jadi saranku untuk mendekati akhir bulan nanti, terutama yang sangat perlu diperhatikan adalah menjaga stamina, kesehatan ya.
dan spiritual kamu, kebatinan kamu dikuatin lah ya. Itu kuncinya sih kalau menurutku ya. Ya ibadahnya itu tadi sih dikencangin lagi gitu. Agar kamu bisa ngelewatin segala sesuatunya dengan enjoy gitu. Ya saranku satu hal lagi ya. Karena gini lur, kita nggak tahu ya kapan kita akan sombong, kita sedih, kita marah, kita nggak tahu. Mungkin saat ini kamu fan-fan aja. Cuman kita ke depan nggak tahu nih ya. Nah, apabila kamu mengalami situasi-situasi yang mungkin membuat kamu gampang emosi, membuat kamu kayak lelah, ya kamu harus cepat sadar di situ gitu. Ya, kamu harus cepat sadar. Aku nggak boleh nih berlama-lama dalam situasi ini gitu. Kamu coba ajak ngobrol diri kamu sendiri gitu loh. Tak minum dulu ya. Oke. Ya. Ya apa ya, situasi di akhir bulan ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus ditakuti, yang enggak. Ini bukan sesuatu yang buruk banget, enggak. No. Ini lebih kepada kayak ujian-ujian hidup yang pada biasanya sih, pada umumnya gitu loh. Dan kamu bisa kok ngelewatin itu gitu. Pasti bisa, nggak mungkin lah nggak bisa ya. Ini 2024 badai kamu sebesar itu aja kamu bisa ngelewatin sampai hari ini kok. Apalagi yang cuman ibaratnya ujian-ujian sederhana gitu. Pasti bisa gitu ya. Tapi itu tadi sih pesanku ya, tolong ya untuk Taurus sendiri ya. Kamu harus bisa berhati-hati banget, terutama diri kamu sendiri gitu. Jangan sampai ego menguasai diri kamu ya. Jangan sampai kesombongan itu menguasai diri kamu. Itu hanya membahayakan dirimu sendiri, serius. Ya. Oke. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan ya untuk si Taurus. Oh, satu hal lagi deh. Hampir lupa saya. Untuk Taurus yang punya hubungan ya, yang punya pasangan di sini, ya saranku ya kesabaran kamu dalam memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan ini banyak kemajuan kalau aku rasain ya. Kedepannya tuh banyak kemajuan. Ya mungkin saat ini ada yang masih kayak bingung atau mungkin perasaan itu masih kayak naik turun gitu ya mungkin. Kamu masih kayak bingung ini harus gimana sih aku dan dia bla 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 gitu. Karena ya yang jadi problem itu adalah isi pikiran kita sendiri yang kadang terlalu banyak gitu loh. Yang seharusnya nggak kita pikirin malah bermunculan. Jadi hati-hati dengan pikiran sendiri, isi dalam kepala kita itu loh. Ya. Yang dibahas itu tentang hubungan kamu sama dia, tapi yang di dalam kepala kamu tuh isinya banyaknya minta ampun gitu. Pikiran-pikiran yang nggak jelas. Ya, jangan sampai lah. Kita harus membersihkan ini pikiran-pikiran negatif kita, lur. Itu hanya akan mempersulitmu, memperburukmu, dan kamu bingung mencari jalan nantinya. Itu dulu bersihin. Makanya di sini perlu yang namanya ketenangan. Ya, nggak semua hal bisa kamu pikirin sekaligus, nggak bisa, bro. Coba nanti kamu bawa ibadah lebih dalam lagi, ibadah kamu, agar pikiran-pikiran kamu yang bercabang-cabang banyak yang minta ampun itu, ya, itu bisa redem. Kalau itu sudah redem, nanti kamu ketemu kok solusinya, ketemu jalannya gitu loh, ya. Karena di sini yang saya rasakan untuk Taurus yang sedang bertahan dan berusaha memperbaiki hubungan itu sendiri, ya tanda-tanda sesuatu baik itu akan datang kok gitu. Kamu rasakan sendiri aja. Yang penting kamu nggak boleh nyerah ya. Ya Taurus loh ini zodiak yang ulet gitu. Karakternya ulet si Taurus ini. Kalau mau mencapai sesuatu hal itu bener-bener ulet. Jadi ya apa yang kamu upayakan tuh bener-bener lah kalau saranku ya. Itu udah. Jadi saya hanya bisa mengucapkan semoga kebahagiaan itu selalu menghampirimu, mendatangimu, amin, dirasakan sendiri. Karena yang bisa mengartikan kebahagiaan ya kamu sendiri. Baik menurut saya belum tentu baik menurut dirimu, kan gitu lur ya. Yaudah nanti kamu rasakan hal baik itu. Yang jelas tanamkan dalam mindset dan pikiran kamu dan keyakinan kamu, saya pasti dapat kebaikan itu. Pasti akan banyak pertolongan datang gitu. Ya, jadi mindset itu sangat penting banget
gitu ya. Sugesti dalam pikiran kita itu juga sangat penting gitu loh. Oke. Oke, itu sih aja sih yang bisa gue bahas untuk si Taurus. Untuk masalah kesehatan, hati-hati nanti di akhir bulan. Mendekati akhir bulan Februari ya, jaga kesehatan ya, gitu. Ini lebih ya, semoga aja kamu tetap sehat gitu. Kalaupun ya ini lebih kepada kayak penyakit umum lah, batuk, flu, pilek, atau mungkin badan capek ya, itu hal normal lah ya. Gitu ya, sebisa mungkin sih ya. Kalau memang kamu bisa jaga kesehatan, insya Allah itu nggak ada. Ya, amin. Yang penting sih jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Oke, Taurus, kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Semoga sehat selalu ya semuanya. Bye-bye, Taurus.